Shalom, saudaraku yang sangat dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari Minggu ini kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran kita mengenai ungkapan rahasia ruangan Maha Suci. Dan kita sudah sampai pada pelajaran yang sangat penting, yaitu berada di dalam suasana atau di dalam lingkup ruangan Maha Suci yang rohani itu, yaitu menjadi kehidupan yang sempurna dalam arti memiliki kedewasaan rohani memiliki nilai yang sangat baik. Ya. Oleh karena itu, saya masih ingin mengajak pada kesempatan yang bahagia ini untuk kita lanjutkan pemahaman kita terhadap sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik. Ya, sebagaimana yang telah direncanakan dan diwujudkan oleh Allah pada zaman leluhur kita, Adam dan Hawa, setelah mereka diciptakan oleh Allah serupa dengan gambarnya Allah, atau memiliki gambar yang serupa dengan Allah, yaitu dalam bentuk anak laki-laki. Tapi memang anak laki-laki itu kalau sendiri tidak baik, maka kemudian Allah menggandakan atau Tuhan menjadikan jamak atau menjadikan seorang penolong baginya, yaitu seorang wanita yang berasal dari tulang rusuknya Adam yang serupa dengan gambarnya Allah itu, kemudian dibentuk menjadi seorang wanita, dan kemudian dia dihadapkan kepada anak laki-laki yang serupa dengan gambarnya Allah itu, maka kemudian diakui olehnya sebagai tulang dari tulangnya, daging dari dagingnya. Ya. Dan kemudian keluarlah ayat yang sangat fenomenal, yaitu laki-laki itu akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan suaminya, sehingga keduanya itu bukan dua tapi satu tubuh. Di dalam ayat ini terkandung rahasia yang dibesar, yaitu rahasia antara Kristus dengan jemaatnya. Coba mang kita baca satu ayat pembuka di dalam suratan Efesus pasal yang ke-5. Coba kita akan baca bersama-sama ayat 31 dan 32. Efesus 5 ayat 31. Iya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Sebab itu anak laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging, satu tubuh. Ya. Terus? Ayat 32. Ya. Rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Teruskan. Tetapi yang aku maksudkan ialah. Tetapi yang aku maksudkan ialah. Hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat. Bagaikan seorang laki-laki yang sudah kita pelajari pada season yang lalu, bahwa di era pekerjaan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu telah konsisten dengan kesepakatan yang telah dilakukan bersama dengan Allah Bapa, Allah Anak, yaitu untuk mewujudkan manusia itu serupa dengan gambarnya Allah, atau menjadikan manusia itu serupa dengan gambarnya Allah
dan yang dinilai oleh Allah satu nilai yang sungguh amat baik. Jadi kejadian manusia yang serupa dengan gambarnya Allah itu nilainya sungguh amat baik. Ya, oleh karena itu dengan peristiwa tragedi saya katakan di dalam Taman Eden, maka Adam dan Hawa yang tadinya serupa dengan gambarnya Allah, bahkan dari kehidupan tunggal dijamakkan, tapi kemudian disatukan kembali itu, maka kemudian mereka telah jatuh di dalam dosa karena melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga akhirnya kemudian mereka diusir dari Taman Eden dan kemudian mereka kehilangan wujud atau gambar dan rupa Allah. Kemuliaan Allah itu sirna, tapi sudah menjadi ketetapan Allah. Coba kita kembali membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, sekali lagi kita baca di dalam ayat yang ke-26 dan ayat 27. Kita baca sekali lagi. Kejadian 1 ayat 26. Iya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, baiklah kita, atau di dalam bahasa terjemahan masa kini, kemudian Allah berkata, sekarang kita, artinya dia setelah Allah menyelesaikan pekerjaannya, Allah Tritunggal mengerjakan pekerjaannya, menjadikan alam semesta dengan segala isinya yang begitu komplit, yang olehnya dinilai sebagai satu pekerjaan yang nilainya itu baik, tapi tiba waktunya sekarang. Ya, dikatakan dalam ayat ini, kita akan menjadikan manusia atau membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Teruskan ayat 26 itu selesaikan dulu. Baiklah kita menjadikan manusia, iya, menurut gambar dan rupa kita. Ya. Terus supaya mereka berkuasa, iya, atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Teruskan Maka Allah menciptakan manusia itu, iya, menurut gambarnya. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, titik koma. Terus laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi laki-laki dan perempuan itu secara komplit, secara lengkap, secara sempurna diciptakannya manusia itu serupa dengan gambarnya Allah. Jadi saya ingin memberikan satu penegasan sekali lagi bahwa awalnya manusia yang serupa dengan gambarnya Allah itu dalam bentuk seorang anak laki-laki. Ya. Dan tetapi anak laki-laki itu kalau sendirian, maka itu belum bisa memperoleh nilai yang sangat baik. Sehingga Allah dalam evaluasinya sesuai dengan rencananya, maka kemudian dari anak laki-laki inilah kemudian dijamakkan atau kemudian diperbanyak, ya, menjadi dua, yaitu diambil tulang rusuknya, dibangunlah seorang perempuan, dan kemudian seorang perempuan ini kembali dihadapkan kepada anak laki-laki itu menjadi
dipertemukan dan dipersatukan menjadi satu kembali. Inilah manusia yang mempunyai nilai yang sangat baik, yang sempurna, yaitu kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Tapi kita baca tadi di dalam Efesus, rahasia besar ini bukan saja di era sekarang ini manusia laki-laki dengan perempuan secara jasmani, tetapi hubungan antara Kristus yang merupakan Adam yang terakhir dengan jemaat yang disempurnakan untuk menjadi tubuhnya anak laki-laki, dan kemudian disatukan menjadi satu daging, satu tubuh. Inilah bentuk manusia yang betul-betul merupakan gambarnya Allah, wujudnya Allah yang sempurna, yang mempunyai nilai yang amat sangat baik. Ya, oleh karena itu pada kesempatan season ini saya masih ingin memperdalam terhadap apa yang sudah kita pelajari, bahwa dari Allah Bapa untuk mewujudkan ketetapannya, kesepakatannya dengan Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, untuk menjadikan manusia serupa dengan gambarnya Allah, agar dapat memperoleh nilai yang sangat baik itu, maka Allah Bapa bekerja, yaitu memberikan benih ilahinya kepada Adam dan Hawa, sehingga dapat menurunkan anak laki-laki yang serupa dengan gambarnya, yaitu Set. Dan kemudian terus benih itu berlangsung sampai kepada zaman Abram. Dan kemudian pada zaman Abraham, maka kemudian kembali Allah anak bekerja untuk melahirkan anak laki-laki ini. Ya, karena memang secara manusia terjadi kendala yang sangat mustahil, karena istrinya Sarah itu mandul. Tetapi coba Mang, kita kembali akan baca di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian coba kita baca. Saya ingin kita akan membaca coba Mang kita baca dari Kejadian 17 Mang. Kita baca dari ayat yang pertama saja Mang. Agak sedikit cepat. Kejadian 17 ayat 1. Ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, Ya. maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, Akulah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Suci. hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Perhatikan apa yang diminta oleh Allah kepada Abram secara khusus. Hiduplah dengan tidak bercela. Ya, hiduplah dalam bahasa masa kini, ya, untuk hidup di dalam kemahasucian, ya, kesempurnaan. Ya, Tuhan menginginkan agar Abraham hidup tidak bercela, berada di dalam kehidupan yang disempurnakan. Ya, di sini ya. Terus Mang, ayat 2 perhatikan. Ayat 2. Ya. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, Iya. dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Terus Lalu sujudlah Abram
Ya, Dan Allah berfirman kepadanya, ya. dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Perhatikan ayat yang kelima. Ayat 5. Ya, Karena itu namamu bukan lagi Abram, karena itu namamu bukan lagi Abram. Terus melainkan Abraham. ada satu tambahan. Ham. Ya, Abram menjadi ada tambahan pribadi Tuhan. Yahweh atau namanya Allah itu dimasukkan. Namanya Allah anak itu diberikan kepada Abram. Ini bagaikan benih ilahi yang diberikan atau dimasukkan di dalam pribadinya Abram. Sebab nama itu mewakili jati dirinya, pribadinya seseorang. Jadi setiap orang itu punya nama. Artinya itulah pribadinya seseorang itu. Di dalam nama itu Tuhan memberikan kepada Abram, pribadinya Allah itu dimasukkan ke dalam pribadinya Abram. Ya, sebagai benih, saya katakan sebagai benihnya Allah, dimasukkan di dalam diri Abram. Karena namamu bukan lagi Abram, tetapi Abraham. Karena apa? Teruskan, Mang. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar Sudah bangsa. tidak bisa diganggu-gugat. Ini merupakan ketetapan Allah. Bahwa Abram harus melahirkan anak laki-laki. Tidak bisa tidak. Karena dia sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi bapaknya banyak bangsa. Padahal secara keadaan Abram tidak mampu dengan Sarah melahirkan anak laki-laki. Ya, tetapi dengan adanya nama Allah atau benih Allah itu dimasukkan dalam diri Abram, maka kemudian Abram akan memiliki kemampuan untuk masuk di dalam ketetapan Allah, yaitu menjadi bapaknya banyak bangsa. Ya, teruskan, Mang. Ayat 6. Ya, Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. teruskan. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ya, dan kemudian daripadamu dan beranak cuculah. Ya, jadi ini betul-betul Tuhan mau supaya Abraham memiliki atau mampu melahirkan anak laki-laki untuk dapat menurunkan anak cucu, bahkan menjadi banyak bangsa-bangsa dan daripadanya berasal raja-raja. Coba, Mang, kita akan lanjutkan di dalam ayat yang selanjutnya, yaitu sedikit ya saya ingin menambahkan ayat yang ke-15 juga langsung, Mang. Ayat 15. Perhatikan. Ayat 15. Ya. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham Tentang istrimu Sarai. tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai. Jangan lagi menyebut dia Sarai, Tetapi Sarah. tetapi Sarah. Ya, teruskan, Mang. Itulah namanya. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya. Aku akan memberkatinya. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Abraham dengan Sarah tambahan nama. Artinya nama Allah, benihnya Allah itu diberikan kepada Sarah, diberkatkan kepada Sarah supaya dia dapat melahirkan seorang anak laki-laki. Jangan jelas. Bahkan teruskan, Mang. Bahkan aku akan memberkatinya. Iya. Sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Ia akan lahir daripadanya. Jadi ini cikal bakal atau awal pekerjaan Allah anak
di dalam melanjutkan pekerjaannya Allah sesuai dengan rencananya untuk menjadikan manusia itu serupa dengan gambarnya Allah, agar manusia itu dapat mendapatkan nilai yang sangat baik, sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik yang dikerjakan oleh Allah Bapa, memberikan benih anak laki-laki kepada Adam dan Hawa, sehingga lahirlah Set yang memiliki gambar atau rupa yang serupa dengan gambarnya. Dan kemudian Allah anak juga sama memberikan benih anak laki-laki itu kepada Abram dan Sarai, Abraham dan Sarah. Ya, ada yang namanya itu ada unsur Allah yang dimasukkan di dalam pribadinya. Itulah awalnya. Kalau saya sampaikan adalah bentuk pengajaran anak laki-laki. Benih anak laki-laki itu dimasukkan oleh Allah anak kepada Abraham dan dimasukkan kepada Sarah. Maka kemudian dia mengalir. Nah, di dalam ayat berikutnya atau pasal berikutnya, setelah mereka Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, maka mereka melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Nah, memang ini adalah satu keajaiban karena kita tahu bahwa Sarah itu mandul sampai-sampai tidak punya kepercayaan diri kepada Allah lagi, sehingga sebelum dia melahirkan Ishak 14 tahun yang lalu, dia terpaksa menyuruh Abram mengambil budaknya sehingga lahirlah Ismail. Jadi ini sebenarnya bukan satu solusi, tapi satu tragedi. Sehingga terjadilah, bisa dikatakan, masalah rumah tangga yang belum bisa terselesaikan sampai sekarang. Yaitu adanya Ismail dan adanya Ishak yang sebenarnya bersaudara, lain ibu, tapi tidak pernah ketemu ini ya. Dan akhirnya bisa dikatakan kalau di dalam sejarahnya sekarang ini, peristiwa yang ada di Timur Tengah antara keturunan Ismail itu sudah jelas Ismail. Ya itu. Dan Ishak itu adalah anak perjanjian yang mungkin pada umumnya penganut daripada Yesus. Itu sampai sekarang masih merebutkan ya warisan yang sama-sama punya hak. Jadi kita nggak bisa ini persoalan ini belum bisa satu pemimpin di dunia yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Ya, tragedi. Tetapi kita tidak berbicara soal politik, tetapi fakta ini terjadi. Dan oleh karena itu kepercayaan kita kepada benih dari Allah ini jangan sampai terulang kembali peristiwa di mana Sarah dan Abram tidak mempercayainya. Akhirnya terjadilah masalah pelik di dalam keluarga itu yang tidak akan bisa terselesaikan. Oleh karena itu sekali lagi, memang suami dan istri Abram dan Sarah sangat dibutuhkan kembali kepada asalnya untuk menjadi satu kembali. Ya, jangan sampai ada pemikiran atau sesuatu yang memang tidak satu pemikir, karena memang keduanya itu bukan satu tapi satu tubuh. Ya, ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita yang berkeluarga ini untuk serius di dalam menghadapi apapun dan bagaimanapun. Jangan sampai kepercayaan kepada Tuhan itu kemudian
luntur, akhirnya terjadilah tragedi seperti Abraham dan Sarah ini. Ya, tapi kita akan tidak membahas tentang itu, tapi benih anak laki-laki yang diberikan oleh Allah kepada Abram dan diberikan kepada Sarai. Kemudian namanya menjadi Sarah, karena di dalam diri Sarah itu ada benihnya Allah, ada pribadinya Allah yang ada di dalam dirinya. Akhirnya mereka melahirkan Ishak, dan Ishak pun juga mengalami masalah yang sama karena istrinya Ribka itu juga mandul, ya. Tetapi oleh pergumulannya di dalam doa, maka Tuhan berkemurahan untuk memberikan anak laki-laki, dan kemudian sampai kepada Yakub dan Esau. Tapi kemudian Yakub sebenarnya juga terjadi tragedi. Ya, Yakub kemudian melahirkan Yehuda. Tapi dari Yehuda kemudian juga ada satu permasalahan. Tapi yang jelas di dalam Allah anak bekerja itu ada faktor yang sangat penting untuk kita pahami. Coba kita baca sekali lagi di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Coba kita baca dari ayat yang pertama. Matius 1 ayat 1. Iya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak Daud. Anak Daud. Anak Abraham. Anak Abraham. Terus? Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Sebentar. Abraham memperanakan Ishak dari seorang perempuan yang bernama Sarah. Jadi ini perlu menjadi penjelasan. Jadi di dalam silsilah atau apa yang dikerjakan oleh anak itu sangat jelas. Anak laki yang dilahirkan itu dari benihnya Allah yang diberikan kepada Abram dan Sarah, dan kemudian lahirlah Ishak. Dan dari Ishak itu lahirlah Yakub. Ini juga istrinya jelas. Iya. Jadi, tapi di dalam perjanjian yang atau di atasnya kita tidak kenal kecuali istrinya Adam, yaitu Hawa. Ya, tapi ke bawah itu kita tidak tahu, ya, tidak dijelaskan oleh Alkitab tentang wanita-wanita yang melahirkan anak laki-laki itu, ya. Tapi di dalam pekerjaan Allah anak lebih jelas, karena Allah anak melalui anak laki-laki yang diberi benihnya Allah, juga perempuan yang diberi benihnya Allah, sama-sama, yaitu Abram dan Sarah, kemudian Ishak dengan Ribka, kemudian Yakub juga jelas dengan Rahel dan Lea. Ya di sini betul-betul, dan masih ada dua gundiknya lagi, dan kemudian lahirlah Yehuda. Teruskan, Mang. Yehuda memperanakan Peres. Terus? Dan Zerah dari Tamar. Teruskan. Peres memperanakan Hesron. Jelas. Yehuda melahirkan anak laki-laki yang bernama Peres itu dari perempuan yang bernama Tamar. Kita tahu bahwa Tamar ini sebenarnya adalah istri dari anak-anak Yehuda, yaitu Onan dan Er. Ya di situ, ya. Tapi karena mereka jahat, kemudian dia mati, sehingga Tamar menjadi janda. Tapi kemudian Tamar menjadi menjadi perempuan jalang, dan kemudian ketemu dengan Yehuda, maka melahirkanlah Peres. Dan teruskan, Mang. Peres memperanakan Hesron. Iya.
Hesron memperanakan Ram. Teruskan ayat 5 loncat Mang. Ayat 5. Ya. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Kembali, Salmon memperanakan Boas itu dari Rahab. Ada perempuan. Kalau Abraham, Ribka, Lea itu masih masih perempuan baik-baik. Ya, artinya kebetulan apalagi kalau dikenakan dia adalah paribannya. Ya, pariban dari Ishak itulah Ribka, pariban dari Yakub itulah Rahel dan Lea. Ya di situ ya, itu masih perempuan. Tapi sampai kepada Salmon memperanakan Boas itu jelas Rahab ini adalah seorang pelacur yang ada di satu daerah yang akan dihancurkan, Yeriko, sangat terkenal, yaitu seperti dia itu adalah muncikarinya merangkap sebagai pelacur. Nah di situ ya, dan kemudian pada waktu itu kemudian dia menerima Salmon yang pada waktu itu diutus untuk menyelidiki Yeriko, untuk supaya bisa menghancurkan Yeriko. Tetapi setelah Rahab itu menerima benih dari Salmon, maka kemudian seorang pelacur itu bisa mengalami satu perubahan. Ya, ini ada satu misteri yang perlu kita pahami dalam begitu pentingnya pengajaran anak laki-laki yang dibawa oleh Salmon dan kemudian diberikan kepada perempuan yang bernama Rahab ini, sehingga Rahab Rahab itu melahirkan Boas dan kemudian Boas melahirkan Obed dari perempuan yang merupakan orang kafir, Rut, ya, bukan bangsa Israel. Ya, di situ sebenarnya ini juga perempuan-perempuan malang, perempuan-perempuan yang mengalami satu persoalan rumah tangga yang pelik, yang bahkan rusak, ya, mengalami satu hal yang sangat-sangat pelik, tetapi Tuhan pakai oleh Tuhan setelah Rut ini juga menerima benih yang dibawa oleh Boas, melahirkan Obed. Obed memperanakkan Isai, ayah daripada Daud, dan Isai memperanakkan Raja Daud. Kemudian ayat yang ke-6, coba kita baca. Ayat 6. Ya. Isai memperanakkan Raja Daud. Iya, terus? Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Istri Uria. Jadi ini terjadi apa? Perselingkuhan yang dilakukan oleh Daud. Karena Daud telah berselingkuh dengan istri Uria. Uria dibunuh dan istrinya diambil. Ini sebenarnya juga satu pelanggaran hak perempuan ya. Ini dalam undang-undangnya melanggar undang-undang perlindungan perempuan ini. Ya, betul-betul Daud kemudian memperanakkan Salomo. Dan seterusnya ada perempuan-perempuan yang berikutnya, yang terakhir adalah perempuan Maria. Iya, ya, terakhir perempuan Maria. Tapi ada misteri yang perlu kita ungkap. Tapi kali ini saya ingin memberikan penekanan bahwa benih anak laki-laki yang diberikan oleh Allah lewat Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, dan seterusnya sampai kepada anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria melalui Yusuf, ayahnya, suami Maria, maka benih itu mempunyai kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang mampu untuk mengangkat derajat terutama perempuan seperti Tamar, Rut, Batseba yang kondisinya sangat tidak baik itu,
Ya, tadinya wanita yang malang, tetapi oleh benih ilahi itu, maka kemudian dia bisa menjadi menurunkan Kristus, tubuhnya Kristus menjadi saluran, menjadi menjadi penerus, karena dia sebagai leluhurnya Yesus, anak laki-laki itu ya. Tapi kesempatan siang hari ini secara khusus saya ingin mengajak kepada saudara-saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan pada hari ini, terutama terhadap benih anak laki-laki, terutama di era zaman Roh Kudus. Nanti kita akan percepat, tetapi coba kita akan baca di dalam ayat 18 Matius 1 ayat 18. Ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ini perlu digarisbawahi bahwa kelahiran anak laki-laki yang bernama Yesus itu dari Roh Kudus. Ini pekerjaannya Roh Kudus. Sebab memang sangat tidak mungkin Maria seorang perawan, ini adalah cara Roh Kudus bekerja di dalam melahirkan anak laki-laki yang bernama Yesus, yang merupakan wujudnya Allah, gambarnya Allah yang tidak kelihatan itu, benar-benar sebagai anak Allah itu melalui proses dilahirkan oleh seorang perawan yang sedang bertunangan dengan Yusuf, seperti dalam kisah ini. Tetapi coba lanjutkan ayat 20 Ayat 20. Iya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, waktu Yusuf melihat tunangannya, loh kok mengandung, padahal dia jelas tidak pernah menyentuh Maria, tidak pernah berhubungan badan dengan Maria, sehingga timbullah kecurigaan, timbullah apa yang di dalam hati Yusuf mempertimbangkan. Terus malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, tapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata apa? Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri. Jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Sekali lagi ditekankan, dari Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas, pada pasal yang pertama, coba kita perhatikan bersama-sama. Injil Lukas pasal yang pertama, maka proses atau kronologis bagaimana Maria itu bisa mengandung, ada kronologisnya, yaitu memang dari Roh Kudus, oleh Roh Kudus. Ya, tetapi bagaimana prosesnya itu ialah, coba kita baca di dalam Lukas pasal yang pertama, nanti kita akan jadikan pijakan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kurun waktu 2000 tahun, mulai dia melahirkan anak laki-laki yang bernama Yesus, yang merupakan bukan hanya serupa dengan gambar, memang itu rupanya Allah, memang itu gambarnya Allah, memang itu wujudnya Allah di dalam Yesus. Ya, sudah kita baca pada minggu yang lalu, tapi coba kita bersama-sama membaca di dalam Lukas pasal pertama ayat 26 Lukas 1 ayat 26. Iya. Dalam bulan yang ke-6, iya, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Teruskan. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Dari keluarga Daud, tadi sudah kita lihat di dalam Injil Matius, silsilahnya itu dari Salomo sampai kepada Raja Salomo, Raja Daud kepada Raja Salomo, sampai kepada Yusuf.
Dan teruskan, Mang. Nama perawan itu Maria. Ya, nama perawan itu Maria. Terus? Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, Ia berkata, Salam. Hai engkau yang dikaruniai, Iya. Tuhan menyertai engkau. Engkau yang mendapatkan kasih karunia. Tuhan menyertai engkau. Tuhan bersamamu. Teruskan, Mang. Maria terkejut mendengar perkataan itu, Iya. lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Apakah arti salam itu? Jangan takut, Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Itu direnungkan. Apa yang dikaruniakan oleh Allah itu terus menjadi perenungannya. Ayat 31, Mang, teruskan. Ayat 31. Ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menama dia Yesus. Jadi sebenarnya Gabriel itu diutus datang ke Maria itu membawa pengajaran anak laki-laki yang merupakan benihnya Allah. Dijelaskan oleh Gabriel kepada Maria, sesungguhnya Maria, engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Ya, Maria bingung juga, ya, karena memang dia belum pernah berhubungan dengan seorang laki-laki, tapi dia harus mengandung dan melahirkan. Karena Gabriel, utusan Allah itu membawa benihnya Allah dalam bentuk pengajaran anak laki-laki. Jadi di zaman Allah Roh Kudus bekerja ini, Allah Roh Kudus itu memberikan benih pengajaran anak laki-laki. Karena memang dia harus menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kesepakatan yang di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 harus menjadikan manusia itu serupa dengan gambarnya Allah. Sekalipun manusia itu sudah kehilangan gambar dan wujudnya Allah, tapi Allah Bapa bekerja dengan cara membawa benih atau pengajaran anak laki-laki. Zaman Allah Bapa diberikan kepada Adam dan Hawa. Zaman Allah anak diberikan kepada Abraham dan Sarah. Zaman Roh Kudus, nanti kita akan perhatikan, itu diberikan kepada Maria sebagai seorang yang perawan itu. Coba kita baca, Mang, ayat selanjutnya, ayat 34, kita loncat. Ayat 34. Ya. Kata Maria kepada malaikat Ya, itu, kata malaikat kepada Maria itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? wah, gak mungkin. Ya, Maria, ini tidak mungkin bisa terjadi. Bagaimana? Karena dia adalah masih perawan, belum pernah berhubungan dengan tunangannya pun belum. Ya, seperti dikatakan di dalam Injil Matius pasal pertama tadi. Tapi Maria kemudian bagaimana? Sesuatu yang tidak mungkin itu akan dimungkinkan oleh adanya benih dalam bentuk pengajaran anak laki-laki yang disertai dengan kuasa Roh Kudus. Ayat 35, Mang. Ayat 35. Ya. Jawab malaikat itu kepadanya, Ya. Roh Kudus akan turun atasmu. Jangan kamu tidak percaya, Mar. Jangan kamu mengatakan tidak mungkin. Karena Roh Kudus akan diturunkan atasmu. Terus? Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Kuasa Allah yang maha tinggi ini sebenarnya adalah pelayanan dari imam besar. Kuasa dari imam besar akan turun. Kalau dua ini, ada tiga unsur ini, benihnya Allah dalam bentuk pengajaran anak laki-laki itu diberikan, maka kuasa Roh Kudus akan turun menyertainya dan disertakan dengan pelayanan imam besar. Kuasa Allah yang maha tinggi juga akan menyertainya untuk mewujudkan agar anak laki-laki itu yang merupakan gambar dan wujudnya Allah itu dapat diwujudkan
dapat dilahirkan. Ini pekerjaan dari Roh Kudus. Teruskan Bang ayat itu selesaikan. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Anak yang maha kudus, anak Allah. Ya, jadi kemudian tapi ditekankan oleh Gabriel ayat 37 Mang. Ayat 37. Ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin itu akan dimungkinkan kalau tiga unsur ini ada. Pengajaran anak laki-lakinya ada sebagai benihnya Allah. Roh Kudus yang bekerja untuk mewujudkan itu ada. Dan yang paling penting pelayanan Yesus sebagai imam besar Allah yang maha tinggi itu juga turun bersama-sama. Jadi kalau tiga-tiga ini diturunkan oleh Allah, Gabriel menjamin bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tiga unsur ini akan diwujudkan. Ya, terus Mang. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dengan ada tiga unsur yang meyakinkan kepada Maria, maka kemudian Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan itu harus melaksanakan, mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Allah. Ini kasih karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Maria. Seperti yang disampaikan oleh Gabriel. Sesungguhnya kasih karunia Allah menyertai engkau. Turun atasmu. Maka kemudian Maria, tapi karena Maria masih belum mendapatkan penjelasan secara konkret, maka dia mengatakan tidak mungkin. Tetapi kemudian dijelaskan oleh Gabriel. Kalau ada tiga unsur dari Allah, yaitu benihnya Allah, dalam bentuk pengajaran anak laki-laki, itu nanti akan kau kandung dan kau lahirkan. Dan tugas berikutnya, pekerjaan Roh Kudus dan kuasa Allah yang maha tinggi, pelayanan Allah dalam bentuk imam besar, imam Allah yang maha tinggi, imam Allah yang maha suci itu akan menyertai. Kuasa ini akan diturunkan oleh Tuhan. Maka sesuatu yang mustahil itu tidak mustahil. Dan kemudian dengan ada penjelasan itu Maria kemudian terbuka hatinya. Keterbukaan hati ini, penerimaan kepada tiga unsur inilah yang kemudian mewujudkan anak laki-laki itu, mewujudkan dirinya dalam bentuk anak laki-laki yang merupakan gambar dan wujudnya Allah yang harus diberi nama Yesus itu. Ya, disitulah akan sehingga menjadi kenyataan. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin memberi penekanan yang dalam. Pentingnya kita menerima pengajaran anak laki-laki, ya, yang memang secara konsep sudah kita bersama-sama perhatikan. Dan kemudian pengajaran anak laki-laki ini sebenarnya adalah pengajaran kesempurnaan yang akan melahirkan manusia, yang akan menjadikan manusia itu betul-betul segambar dan sewujud dengan Allah itu sendiri. Di dalam Allah Roh Kudus bekerja, dimulai dengan anak laki-laki yang bernama Yesus. Yang dia dilahirkan oleh Roh Kudus melalui media, bukan perempuan jasmani seperti Maria yang perawan itu, tapi yang memungkinkan itu adalah benihnya pekerjaan Roh Kudus dan kuasa Allah yang maha tinggi itulah yang mewujudkannya. Jadi bukan seperti di zaman Allah anak bekerja menggunakan media laki-laki jasmani dan perempuan jasmani. Tapi di era pekerjaan Roh Kudus yang digunakan adalah perawan yang suci. Dan setelah Yesus lahir, maka sejarah telah menyatakan Yesus kemudian
mengadakan pemuritan yang kemudian diberi nama rasul-rasul. Ada 12 rasul, bahkan ditambah satu rasul yang terkenal yaitu Rasul Paulus. Itu kemudian mereka bekerja sejak awal mengadakan satu kegerakan oleh kuasa Roh Kudus dan firman itu untuk membangun jemaat-jemaat, mendirikan gereja, mendirikan jemaat mulai dari Yerusalem, Yehuda, Samaria sampai kepada seluruh. Karena Tuhan menyuruh mereka, pergilah, jadikan semua bangsa ini muridku, ajar mereka. Tentu mestinya mereka harus diajar dengan pengajaran anak laki-laki. Supaya jemaatnya itu bisa mendapatkan satu bentuk melahirkan anak laki-laki. Bahkan dapat memperoleh nilai yang sangat baik. Jadi konteksnya sekarang yang sedang kita pelajari ini adalah bagaimana supaya kita memperoleh nilai yang sangat baik. Di era pekerjaan Roh Kudus bekerja dari zaman Yesus dilahirkan sebagai anak laki-laki yang tadi kita pelajari bersama, berasal dari benihnya Allah dalam bentuk pengajaran anak laki-laki yang dibawa oleh Gabriel untuk kemudian disampaikan, dan Roh Kudus, kuasa Allah yang Maha Tinggi menyertai benih itu, maka terwujudlah anak laki-laki yang secara rohani. Dan di dalam sejarahnya, Yesus berumur dari 1 sampai 33,5 tahun, belum pernah menikah secara jasmani. Jadi belum pernah menikah. Jadi anak laki-laki ini, kemudian dia datang sebagai imam besar, dan sudah mati bangkit, kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang besar, yaitu apa? Memulihkan jemaat. Coba kita baca sekali lagi ayat ini di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga. Coba kita baca satu ayat saja, Mang. Ayat 21 yang pernah kita baca. Kisah Rasul 3 ayat 21. Ya. Kristus itu harus tinggal di sorga. Kristus itu harus tinggal di surga. Seperti waktu Adam. Dalam keadaan yang serupa dengan gambarnya Allah, maka dia ditempatkan oleh Allah di Taman Eden. Di zaman perjanjian baru ini, Taman Eden itu disamakan dengan Firdaus. Ya. Dan di zaman Musa, itu digambarkan di dalam miniaturnya kerajaan surga sama dengan ruangan maha suci. Di situ. Ya, jadi ini dalam konteks mengungkap rahasia ruangan maha suci. Maka pelayanan Tuhan sebagai imam besar yang sudah mati, memberikan darahnya, memberikan kematiannya, terutama untuk memulihkan segala sesuatu, maka dia harus tinggal di surga sebagai imam besar untuk kepentingan kita. Coba sekali lagi, Mang, kita baca di dalam, tadi sudah betul ya, di dalam Kisah Rasul 3 tadi, ayat yang ke-21, coba Mang, diulangi sedikit, Mang, agak jelas. Kisah Rasul 3 ayat 21. Ya. Kristus itu harus tinggal di sorga. Iya, terutama sebagai imam besar, supaya kuasa Allah yang Maha Tinggi itu bisa diturunkan, dan untuk menyertai Roh Kudus, dan pengajaran anak laki-laki dikumandangkan, disampaikan. Terus, Mang, Sampai waktu pemulihan segala sesuatu. sampai terjadi pemulihan kembali. Terjadi apa ya? Pemulihan, bahasa Inggrisnya apa? Restorasi ya, terjadi satu pemulihan kembali. Kejatuhan itu balik kembali menjadi seperti semula. Ini tugas daripada Kristus, terutama supaya dia sebagai imam besar untuk memulihkan terutama kepada jemaat,
supaya jemaatnya itu bisa dipulihkan kembali ya. Tapi coba kita akan bersama-sama memperhatikan. Saya ingin apa yang dikerjakan oleh Kristus sebagai imam besar. Tapi coba kita baca sekali lagi di dalam Ibrani pasal yang ke-9. Ya. Atau Ibrani pasal 8 dulu. Coba kita baca bersama-sama ayat yang pertama, Mang. Ibrani 8 ayat 1. Ya. Inti segala yang kita bicarakan itu Ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, terus yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar, yang duduk di sebelah kanan tahta yang besar ini menjadi inti, menjadi pokok persoalan. Karena kuasa Allah yang maha tinggi, kuasa Allah yang maha suci itu akan diturunkan untuk mewujudkan, memulihkan terutama jemaatnya. Ya, supaya jemaatnya itu dapat menjadi kehidupan yang kembali memiliki serupa dengan gambarnya Allah. Ya, supaya jemaatnya itu mengalami pemulihan kembali oleh pelayanannya dan oleh pekerjaan Roh Kudus, dan juga yang paling penting pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan. Oleh karena itu sangat penting sekali kita dapat memperoleh pengungkapan rahasia ruangan maha suci ini. Pelayanan Tuhan sebagai imam besar, inti segala persoalannya, segala permasalahan itu akan dia selesaikan. Ayat 2, Mang. Ayat 2. Ya. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Dan melayani di tempat yang maha kudus, mengerjakan tugas sebagai imam besar di ruangan maha suci. Terus, Mang? Yaitu di dalam kemah sejati. Yaitu di dalam kemah Tuhan yang sejati. Yang didirikan oleh Tuhan. Yang didirikan oleh Tuhan. Dan bukan oleh manusia. Ruangan maha suci yang asli seperti Taman Eden dulu. Sekarang istilahnya juga diistilahkan seperti Firdaus. Dia sekarang itu ada di sana sebagai imam besar. Coba, Mang, kita baca Ibrani 9 ayat 24, Mang. Ibrani 9 ayat 24. Ibrani 9 ayat 24. Ya. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Iya. Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Dia masuk bukan ke dalam ruangan maha suci buatan tangan manusia. Yang jasmani ini bukan. Terus? Tetapi ke dalam surga sendiri. Ya, karena yang ruangan maha suci yang jasmani ini seperti yang dibangun oleh Musa itu adalah gambaran dari yang orsinilnya, yaitu Kristus masuk ke dalam surga sendiri. Terus? Untuk menghadap hadirat Allah. Untuk menghadap hadirat Allah. Guna kepentingan. Guna kepentingan kita. Tambah ayat 25, Mang. Ayat 25. Ya. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Iya. Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Iya, gambarannya kalau imam besar dulu Harun dan anak-anaknya di zaman perjanjian yang lama itu berulang-ulang, tapi Yesus tidak. Satu kali dia masuk ke dalam ruangan maha suci, dia tetap berada di surga sampai dia memulihkan, sampai dia menyelesaikan tugas. Terjadi pemulihan kembali derajat manusia seperti yang telah disepakati oleh Allah Tritunggal, menjadi manusia yang serupa dengan gambarnya Allah, bahkan menjadi manusia yang rohani, yang memiliki gambar dan wujudnya Allah sendiri. Yaitu ya, dari anak laki-laki Yesus Kristus itu dibahasakan di dalam suratan Korintus pasal 15 adalah Adam yang terakhir, manusia yang serupa, yang merupakan gambarnya Allah. Ya. Coba, Mang, kita baca satu ayat di dalam 1 Korintus 15. Pada ayat yang ke-45 saja, Mang. 1
1 Korintus 15 ayat 45. Ya, Seperti ada tertulis, seperti ada yang tertulis, manusia pertama manusia yang pertama itu gambar yang serupa dengan gambarnya Allah. Manusia pertama adalah Adam, itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah dan kemudian ditempatkan oleh Allah di Taman Eden. Dan dari Taman Eden inilah Allah membentuk seorang perempuan dari tulang rusuknya Adam yang pertama itu menjadi Hawa. Coba Mang teruskan. manusia pertama Adam menjadi makhluk yang Manusia pertama yaitu Adam menjadi makhluk yang hidup. Teruskan. Tetapi Adam yang akhir Tetapi Adam yang terakhir, dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan, tetapi orang yang seperti Adam yang terakhir. Ya, manusia yang memang merupakan gambarnya Allah. Dan wujudnya Allah yaitu Yesus Kristus. Yang kita lihat, kita baca, kita ketahui bahwa Dia adalah benih Allah itu sendiri. Benih anak laki-laki itu ditaruhkan di dalam Hawa. Atau di dalam Maria waktu itu. Dan kemudian lahirlah Yesus Kristus. Dan kemudian apa? Tetapi orang yang seperti Adam yang terakhir, yaitu Kristus, adalah roh yang memberi hidup. Teruskan Mang. menjadi roh yang menghidupkan. Dia yang menjadikan kehidupan manusia itu menjadi manusia yang rohani. Yang rohnya itu dihidupkan. Rohnya itu dikembalikan. Ke jati dirinya. Pulih kembali. Supaya manusia itu betul-betul menjadi manusia yang serupa dengan gambarnya Allah. Oh, luar biasa. Karena itu ini satu hal yang sangat penting kita perhatikan. Jadi sekarang ini Kristus yang adalah Adam yang terakhir, manusia yang sempurna, manusia yang terakhir sebagai manusia yang sempurna, yang merupakan sebenarnya bukan hanya serupa dengan Allah, memang itulah wujudnya Allah, rupanya Allah, gambarnya Allah yang sesungguhnya, yaitu Yesus, anak laki-laki. Kalau bicara Adam itu berarti anak laki-laki. Sekarang pekerjaan daripada Roh Kudus adalah bagaimana menjadikan jemaat yang sudah dibangun, yang sudah didirikan oleh Tuhan, termasuk di tempat kita. Ya, di sini terdapat jemaat kecil yang sekelompok dari kita, yang tidak banyak, tapi kita adalah jemaatnya Tuhan yang didirikan oleh Roh Kudus. Dengan satu kekuatan yang besar, ya, memanggil saya dari Jawa, datang ke sini, pimpin jemaat ini, ya, sampaikan pengajaran anak laki-laki, sampaikan pengajaran kesempurnaan, dan oleh kemurahan Tuhan itu diungkapkan, dan bahkan Tuhan sekarang ini mengungkapkan rahasia ruangan Maha Suci, karena Tuhan ingin memulihkan jemaatnya, secara khusus jemaat yang ada di tempat ini. Saya dan saudara-saudara sekalian yang sangat dicintai, dan orang-orang yang menerima berita pengajaran kesempurnaan, pengajaran anak laki-laki, ungkapan mengenai misteri ruangan Maha Suci itu sekarang dinyatakan karena Tuhan ingin memulihkan, terutama untuk agar supaya jemaatnya dapat memperoleh nilai yang sangat baik, menjadi jemaat yang disempurnakan karena mendapatkan nilai yang sangat baik. Itu akan dikembalikan, dan Tuhan akan juga membawa jemaatnya kembali ke zaman asalnya. Orang-orang yang disempurnakan, jemaat manusia yang serupa dengan gambarnya Allah itu tempatnya di ruangan Maha Suci, tempatnya di Taman Eden, tempatnya di Firdaus. Kembali ke aslinya, ke asalnya kembali. Ini pekerjaan daripada Roh Kudus. Oleh karena itu saya ingin mengajak kepada kita bersama-sama
Ya, nanti kita akan perdalam, terutama kita sudah pernah sedikit mendapatkan ungkapan tentang kitab Wahyu. Kitab yang mengungkapkan apa yang akan terjadi. Kitab yang menyatakan apa yang akan digenapkan sampai selesai oleh Allah Roh Kudus. Yaitu apa? Menjadikan jemaatnya itu menjadi serupa dengan Kristus. Sebenarnya masih ada yang perlu diperhatikan, sebab ada satu sistem dari Allah untuk menjadikan kehidupan kita, yaitu dengan cara memanggil dan memilih kita. Ya, jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah itu memang ditentukan oleh Allah, terutama untuk menjadi kehidupan yang serupa dengan gambar anaknya. Coba memang kita baca satu ayat. Di dalam Roma pasal yang ke-8, kita baca ayat 29, Mang. Roma 8 ayat 29. Iya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ini penetapan Allah terhadap orang-orang yang dipilihnya dari semula. Terus, Mang? mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ditentukan dari semula untuk menjadi serupa. Jadi ketentuannya orang yang dipilih oleh Allah itu harus menjadi serupa dengan gambarnya Allah. Untuk mencapai kehidupan yang serupa dengan gambarnya Allah, serupa dengan gambar anak laki-laki Yesus Kristus, yang adalah Adam yang terakhir itu, maka kita harus menjadi orang yang dipilih. Itu orang pilihan. Ya, bukan orang sembarang. Syarat utamanya adalah menjadi kehidupan yang serupa. Ini ketentuan tidak bisa tidak. Jadi kalau kita tidak bisa memenuhi ketentuan Allah, menjadi kehidupan yang serupa dengan gambarnya Allah, kita didiskualifikasi. Kita sudah tidak bisa masuk dalam pilihan itu. Jadi, teruskan, Mang. Supaya ia anaknya itu Iya. menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Teruskan, Mang. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, Iya. mereka itu juga dipanggilnya. Semua orang yang dipilih untuk ditentukan menjadi kehidupan yang serupa dengan gambarnya Allah itu harus dipanggil dulu. Harus orang-orang yang terpanggil. Jadi memang ini syarat utama untuk kita bisa menerima. Seperti kalau kita perhatikan bagaimana Maria untuk bisa melahirkan anak laki-laki yang merupakan gambar dan wujudnya Allah itu kata Gabriel adalah orang yang mendapatkan khusus keistimewaan, yaitu sebagai pilihan Allah yang diberi kasih karunia. Ini panggilan khusus. Pilihan khusus. Ya, tidak semua orang bisa. Harus bisa melahirkan anak laki-laki. Itu harus orang pilihan. Saya harap saya dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan ini adalah orang-orang yang mendapatkan pilihan, panggilan yang khusus, istimewa. Yaitu apa? Syaratnya harus menjadi kehidupan yang serupa dengan gambarnya Allah, supaya kita memperoleh nilai yang sangat baik. Jadi untuk memperoleh nilai yang sangat baik, tidak bisa tidak. Kita harus menjadi serupa dengan gambarnya Allah. Untuk menjadi kehidupan yang serupa dengan gambarnya Allah, syarat utamanya harus menjadi orang yang dipilih. Dan untuk menjadi orang yang dipilih, harus menjadi orang yang dipanggil. Teruskan, Mang. Mereka juga dipanggilnya. Mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya. Mereka itu juga dibenarkannya. Itu juga yang dibenarkannya. Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang dipilih, lewat proses kita dipanggil, sudah jelas. Orang-orang yang dipanggil itu
Allah akan bekerja secara maksimal, akan menurunkan kuasa Allah yang Maha Tinggi sebagai imam besar untuk membenarkan, untuk menjadikan kehidupan kita menjadi orang yang dibenarkan. Itu sudah prosesnya. Terus Mang, Dan mereka yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. itulah yang akan dimuliakannya, akan disempurnakan. Oh, ini syarat utamanya. Oleh karena itu kita bersyukur, berterima kasih karena Tuhan telah berkenan tampil di tengah-tengah kita sebagai imam besar, sebagai yang memiliki kuasa Allah yang Maha Tinggi untuk mengadakan pemulihan, untuk memulihkan kita kembali. Ya, di dalam, saya agak sedikit tambahkan lagi ya. Coba kita baca Mang, di dalam surat Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal yang pertama, coba kita baca dari ayat yang ke-21 Mang. Kolose 1 ayat 21. Iya, Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dulu kita jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati, sudah jauh kita memusuhi dalam hati kita, dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. dari pikiran dan perbuatan kita nyata-nyata jahat. Dulu kita, keadaan kita begitu, kita tidak mengenal Yesus. Ya, hidup kita jauh dari Allah, selalu musuhi Allah dalam pikiran dan perbuatan kita yang jahat. Ya, dulu kita begitu. Tapi ayat 22 Mang penting untuk kita perhatikan. Ayat 22. Perhatikan. Sekarang diperdamaikannya. Tetapi sekarang Yesus sudah menjadi pengantara sehingga kita sudah berdamai dengan Allah. Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah untuk kepentingan kita ini memperdamaikan kita dengan Dia. Kita sudah tidak bermusuhan lagi dengan Allah. Kita dikelirkan. Kita sudah berdamai. Ya, kita sudah terjadi suatu mediasi dengan Allah. Allah di dalam Yesus, Dia yang mendamaikan kita. Sudah aku yang tanggung jawab terhadap jemaatku. Ya, teruskan Mang. Di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, Di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. kudus, tak bercela, tak bercacat, tak bernoda di hadapannya. Betul-betul kita sempurna. Sama dengan kehidupan kita menjadi kehidupan yang seperti tidak pernah berbuat dosa. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Membuat sekarang kita ini berdamai dengan Allah. Dan kemudian Allah menganggap kita sebagai orang yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak ada noda, seperti tidak pernah berbuat dosa. Kalau dalam bahasanya itu sebagai perawan yang suci. Karena memang ini yang dirindukan oleh Tuhan. Ini yang dirindukan oleh hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus. Coba kita baca satu ayat. Dalam 2 Korintus Mang. 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang kedua Mang. Coba kita baca. 2 Korintus 11 ayat 2. Iya. Sebab aku cemburu kepada kamu Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, dengan cemburu ilahi. karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, Ya, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. sebagai orang yang belum pernah berbuat dosa. Padahal kalau di dalam Kolose tadi, kita ini sudah sehari-hari tanpa Allah, memusuhi Allah dalam pikiran, dalam hati, jahat kita. Ya, tapi Yesus sebagai imam besar telah memperdamaikan kita, telah menyelesaikan persoalan kita ketika Dia mati di kayu salib, mengklirkan bahwa kita dibuat seperti tidak berbuat dosa, alias supaya kita bisa menjadi perawan yang suci,
untuk dipertunangkan dengan Kristus. Ya, dalam bahasa Indonesia terjemahan masa kini dikatakan demikian, saya rindu kepadamu, kata Rasul Paulus, seperti Allah sendiri pun rindu kepadamu. Jadi Allah itu merindukan kita. Hamba Tuhan bernama Rasul Paulus juga merindukan kita. Kalian adalah seperti seorang gadis perawan yang masih suci, yang sudah saya janjikan untuk dinikahkan dengan seorang suami, yaitu Kristus. Untuk kita dipersiapkan untuk dijadikan kehidupan bagaikan dilahirkan. Kalau dalam bahasa Rasul Yohanes yang ditulis di dalam kitab Wahyu, sampai kita ini dapat melahirkan anak laki-laki. Jadi karena memang dalam statusnya kita mesti ingat anak laki-laki yang bernama Yesus, yang bagaikan Adam yang terakhir, suami yang terakhir, kepala yang itu setelah mati dan bangkit, itu statusnya adalah kepala dari jemaat, suami dari jemaat. Tapi dia menginginkan agar jemaatnya di zaman Roh Kudus bekerja ini, seperti dituliskan dalam 2 Korintus 11 ini, merindukan untuk kita ini bagaikan perawan yang suci, seperti Maria, supaya kita dapat memperoleh benih anak laki-laki. Roh Kudus turun, kuasa Allah yang maha tinggi, pelayanan Yesus sebagai imam besar juga turun, agar supaya kita mampu mengandung dan melahirkan anak laki-laki, seperti yang ditulis oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu. Wahyu 1 sampai dengan Wahyu 3 itu adalah kesempatan bagi bangsa Israel untuk dimasukkan dalam bilangan tubuh yang bagaikan perawan yang suci itu. Dan nanti pada Wahyu pasal yang ke-7 itu akan digenapkan oleh 144.000 yang bagaikan perawan dari Israel. Jadi perawan digabungkan jumlahnya karena memang menggenapkan dari rahasia Allah mengenai. Coba Mang, saya ingin ajak kita baca satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-25, Mang. Satu ayat ini kita baca. Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25. Ya. Sebab saudara-saudara, Iya. supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Jangan menganggap tahu segala-galanya. Pandai. Terus? Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Agar kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia apa? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Sebagian Israel telah menjadi tegar, keras kepala, tidak mau menerima Yesus. Terus? Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Sampai jumlah bangsa Israel ini, kuotanya bangsa Israel itu penuh. Kalau bangsa Israel kuotanya ditentukan upamanya 500.000, ini penuh, maka nanti Tuhan akan beralih kepada bangsa Israel. Ayat 26, Mang. Ayat 26. Ya. Dengan jalan demikian, Iya. seluruh Israel akan diselamatkan. Sisa dari Israel itu seluruhnya akan diselamatkan, yaitu berjumlah 144.000 itu sudah jelas. Itu kuotanya memang sudah ada. Jadi nanti kuota yang ada dari bangsa kafir itu penuh. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 2 dan 3, jemaat yang berasal dari non-Israel, ada Efesus sampai Laodikia, 7 jemaat yang diwakili oleh 7 jemaat itu, nanti semua celahnya itu akan dihapus. Segala kekurangannya itu akan disempurnakan. Supaya dia bisa menjadi perawan yang suci. Oleh pelayanannya Yesus sebagai imam besar. Pasal yang pertama Wahyu. Itu nanti akan menyempurnakan
Dan nanti akan digabungkan dengan Wahyu 7, 144. Sebab kalau kuota dari bangsa kafir ini penuh, Tuhan akan beralih kepada bangsa Israel untuk digabungkan menjadi satu perawan yang suci. Dan pada Wahyu 8, setelah pembukaan meterai yang ketujuh, ungkapan rahasia firman Tuhan seluruhnya diungkapkan, maka puncaknya adalah Tuhan akan menurunkan benih anak laki-laki itu kepada perawan yang suci, jemaat dari bangsa kafir yang dijadikan perawan yang suci. Seperti dalam Kolose pasal pertama tadi, sekarang ini oleh pelayanan Tuhan sebagai pengantara, sebagai imam besar, sebagai Allah yang maha tinggi, Allah yang maha suci itu akan menurunkan kuasanya untuk menjadikan jemaatnya itu menjadi jemaat yang seperti tidak pernah berbuat salah, bagaikan seorang perawan yang suci. Ya, di situ. Dan nanti digabungkan dengan Israel dan kemudian diberi benih. Wahyu 8. Coba memang kita baca Wahyu 8 ayat 1. Ya, saya ingin mempercepat, tapi ya memang ini penjelasannya cukup banyak, tapi saya ringkaskan saja. Coba kita baca ayat yang pertama, Mang. Wahyu 8 ayat 1. Iya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, pembukaan firman Allah yang terakhir sebagai puncaknya pembukaan. Terus, maka sunyi senyaplah di sorga. Kira-kira setengah jam lamanya. Ini mengandung pengertian yang dalam. Karena Allah telah menurunkan benih. Hubungan antara Allah Roh Kudus memberikan benihnya dalam hubungan setengah jam. Misteri hubungan rohani itu. Sehingga semua menghargai apa yang dilakukan oleh Allah Roh Kudus, yaitu memberikan benihnya. Karena sesudah ini pada peniupan sangkakala ke-1 sampai dengan yang terakhir, maka akan terjadi satu peristiwa. Perempuan yang berselubungkan matahari, bulan, dan bintang itu mengandung. Dan dalam kurun waktu 9 bulan, dia akan melahirkan anak laki-laki. Wahyu 8 sampai dengan Wahyu pasal yang ke-12. Tapi sebelum itu coba saya ingin ajak kita bersama-sama baca Wahyu pasal yang ke-11, Mang. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Wahyu 11 ayat 1. Ya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu. Iya. Seperti tongkat pengukur rupanya. Iya. Dengan kata-kata yang berikut. Iya. Bangunlah. Ukurlah bait suci Allah. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Dan mesbah. Dan mereka yang beribadah. Semua yang beribadah di dalam bait Allah itu kamu ukur. Sampai sejauh mana nilainya. Ukurannya itu sampai di mana. Sudah 2000 tahun Allah Roh Kudus bekerja. Sampai di mana ibadahnya orang-orang yang berada di bait suci. Bait sucinya kau ukur. Dan orang-orang yang beribadah juga kau ukur. Teruskan ayat 2, Mang. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar. Kecualikan pelataran Allah bait suci. Terus yang sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya. Iya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Iya. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Pelataran bait suci Allah itu tidak perlu kau ukur. Enggak usah capek-capek karena aku sudah percuma memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari pelajaran rumah Tuhan. Mempelajari tentang tabernakel. Tapi kalau mereka ukurannya masih hanya di halaman, nggak perlu kau ukur. Capek-capek kau ukur. Itu nanti akan kuserahkan ke antikris. 3,5 tahun dia akan menginjak-injak. Nggak usah kamu ukur. Ya, kata Tuhan. Tetapi sebenarnya
ukuran yang diinginkan oleh Tuhan itu sebenarnya adalah orang-orang yang beribadah di dalam bait Allah, di dalam sistem tabernakel itu, bangunan bait Allah, tabernakel itu adalah ruangan maha suci. Seharusnya, ya, karena yaitu apa? Melahirkan anak laki-laki, melahirkan jemaat yang disempurnakan untuk menjadi tubuhnya anak laki-laki. Sebab sesudah antikris selesai, nanti dalam Wahyu 19 akan dipestakan oleh Tuhan tubuh anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan yang berselubungkan matahari, berdiri atas bulan, bermahkotakan 12 bintang, yaitu tubuhnya Kristus yang diwujudkan, yang dilahirkan itu akan segera masuk dalam pesta kawin anak domba. Ya, karena tubuhnya sudah ada. Seperti zaman awal mula Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus mewujudkan dari tulang rusuknya Adam, dibentuklah wanita yang bernama Hawa, dan kemudian dihadapkan kepada Adam, diangkat dihadapkan kepada Adam, dan kemudian diberkatilah, beranak cuculah. Itu pemberkatan mempelai. Nanti di zaman gereja yang sudah disempurnakan, bagaikan gereja yang melahirkan tubuh anak laki-laki, itu akan diangkat oleh Tuhan dan dudukkan di sebelah kanan Allah. Dan kemudian nanti selesai zaman antikris, Wahyu 19 akan dipestakan oleh Tuhan, pesta mempelai. Akan terjadi pesta mempelai anak domba itu. Dan nanti Wahyu 20 akan dibawa masuk ke dalam zaman ruangan maha suci 1000 tahun damai. Betul-betul suasana yang begitu damai 1000 tahun. Dan sesudah itu antikris dan antek-anteknya dikeluarkan sebentar untuk kemudian dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Dan kita akan dipindahkan ke Yerusalem baru. Langit dan bumi yang baru. Tempat daripada orang-orang yang sempurnakan itu. Kita akan hidup kekal selama-lamanya. Jadi ini prosesnya. Kita harus dipulihkan. Supaya kita dapat nilai yang sangat baik, ukuran yang kita capai di dalam kita beribadah. Apalagi ibadahnya dalam sistem tabernakel itu harus bisa mencapai ruangan maha suci. Coba memang kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12. Ya. Setelah perempuan yang berselubungkan matahari, berdiri atas bulan, dan bermahkotakan 12 bintang itu, yang mengandung dan melahirkan anak laki-laki itu. Coba kita langsung baca saja. Wahyu 12 ayat yang kelima, Mang. Wahyu 12 ayat 5. Langsung saja. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Iya. Tiba-tiba anaknya itu dirampas. Anaknya itu dirampas. Dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Dibawa lari. Dan langsung naik ke surga di tahtanya Allah. Di tahtanya anak domba. Langsung ditaruhkan di tempat yang telah disediakan di sampingnya, sebelah kanannya. Duduk di tahta itu untuk mendampinginya. Karena dia adalah tubuhnya anak laki-laki. Ya, anak laki-laki itu dilahirkan oleh Roh Kudus dalam statusnya tubuh yang rohani, tubuh yang disempurnakan, jemaat yang disempurnakan. Ya, dan itu nanti akan diangkat. Ya, hasil
gabungan dari bangsa kafir yang kuotanya sudah cukup, ditambah dengan kuotanya bangsa Israel 144.000 itu, melahirkan jemaat yang disempurnakan. Itulah yang akan menjadi tubuhnya Kristus, dan nanti akan menjadi mempelai perempuannya Tuhan. Jadi mempelai perempuan Tuhan itu kalau sudah terwujud, ya tadinya itu masih ditunangkan, tapi kemudian menjadi perawan yang suci untuk melahirkan jemaat yang disempurnakan. Itu kronologisnya atau proses pembentukannya itu sama dengan yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika melahirkan anak laki-laki yang adalah Kristus Yesus, yang merupakan gambarnya Allah, rupanya Allah, wujudnya Allah itu sendiri. Dan nanti jemaat yang dibangun, yang dijadikan perawan suci itu juga akan diberi benihnya Wahyu 8, dan kemudian jemaat itu mengandung dan melahirkan, dan kemudian perempuan yang melahirkan. Coba Mang kita baca ayat yang ke-6, Mang. Wahyu 12 ayat 6. Ya. Perempuan itu lari ke padang gurun, Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, di mana telah disediakan tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari. 1260 hari itu sama dengan 3,5 tahun. Zaman antikris berkuasa menginjak-injak orang yang berada di pelataran itu. Diinjak-injak itu. Tapi, coba Mang kita baca, timbullah peperangan. Kita baca langsung ayat 13, Mang. Ayat 13. Ya. Dan ketika naga itu sadar, bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Dia mau mencaplok anak laki-laki yang dilahirkan. Tidak bisa, karena Allah segera mengangkat dia. Ini tidak bisa dijamah oleh siapapun, karena dia telah dipersiapkan tempatnya di sebelah kanan Allah. Dia adalah tubuhnya anak laki-laki itu. Supaya anak laki-laki itu tidak seorang diri saja di surga sana, tapi ada tubuhnya. Statusnya itu adalah perawan yang, atau statusnya itu adalah jemaat yang disempurnakan. Untuk nanti setelah zaman antikris ini, dalam Wahyu 19 akan dipestakan, masuk pesta kawin anak domba. Karena mempelainya sudah ada, tubuhnya sudah diwujudkan, tubuhnya telah dilahirkan, tubuh anak laki-laki itu. Ya, tapi setelah naga itu sadar dan bersama antek-anteknya dia dibuang ke bumi, maka kemudian dia memburu perempuan yang melahirkan itu. Terus Mang, ayat 14. Ayat 14. Ya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, Iya. supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, Iya. di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, Terus selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 3,5 masa, 3,5 tahun. Jadi ini yang melahirkan itu diasingkan, itu diselamatkan di satu tempat. Yang dilahirkan jemaat yang disempurnakan pasti diangkat. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua, itu mengangkat jemaatnya. Ya, itu pengangkatan. Tapi yang melahirkan diungsikan. Teruskan Bang, ayat 15. Ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai, Ya. ke arah perempuan itu, Terus. supaya ia dihanyutkan sungai itu. Ya. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Iya. Ia membuka mulutnya, Iya. menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh semburan naga itu. Ini sebenarnya sebagaikan ideologi dunia, ideologi ateis. Tidak bisa lagi, perempuan ini sudah tidak bisa diganggu gugat. Ukurannya itu sudah pas, masuk ke ruangan maha suci. Jadi tidak bisa lagi diganggu gugat. Tapi coba Mang perhatikan ayat 17. Ayat 17. Ya.
Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, pergi memerangi keturunan yang lain. Apa? yang menuruti hukum-hukum Allah Yang nilainya itu asli menuruti hukum-hukumnya Allah. Ini kalau di dalam pelajaran tabernakel, di dalam pelajaran rumah Allah, menuruti hukum-hukumnya Allah sama dengan meja roti sajian. Terus? dan memiliki kesaksian Yesus. Dan memiliki kesaksian Yesus. Ini berbicara tentang pelita emas. Jadi kalau ukuran rumah Tuhan itu masih hanya halaman dan ruangan suci saja, itu akan ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak diangkat karena nilainya tidak cukup. Mungkin nilainya baik, iya, tapi belum sangat baik. Allah menghendaki supaya kehidupan dia dengan jemaatnya yang beribadah menggunakan tabernakel ini, menggunakan di dalam ruangan atau di dalam bait Allah ini harus sepadan, serupa dengan gambarnya dia. Nilainya harus sangat baik, jangan hanya halaman, gak usah diukur. Apalagi ruangan suci Tuhan tidak angkat, alias Tuhan tinggalkan di bumi. Akan menjadi makanan empuk dari antikris selama 1260 hari. Sama dengan 1 masa, 2 masa, setengah masa, sama dengan 3,5 tahun zaman antikris. Mereka akan diperangi. Bahkan mereka kalau mempertahankan mati syahid baru selamat. Seperti di dalam Wahyu 20. Baru bisa masuk ke ruangan maha suci, tapi harus mati disembelih dulu, mati dipotong kepalanya dulu, karena ukurannya tidak memadai. Dalam pengangkatan yang diangkat itu bukan halaman dan ruangan suci, yang diangkat itu adalah yang masuk ke ruangan maha suci. Ini yang diangkat karena nilainya sesuai, sangat baik. Kehidupan yang disempurnakan, yang memiliki nilai yang sangat baik, inilah yang diangkat oleh Tuhan. Jadi intinya pengajaran anak laki-laki yang merupakan benihnya Allah, pengajaran kesempurnaan ini sangat menentukan bagi kita untuk menjadi kehidupan yang bisa menjadi kehidupan sempurna dalam arti memiliki nilai yang sangat baik. Sama dengan kehidupan yang serupa dengan wujudnya Allah, yaitu menjadi kehidupan yang disempurnakan. Tugasnya Roh Kudus di era zaman sekarang ini harus mewujudkan ini. Dan kalau ini selesai, jemaat yang bagaikan jemaat yang disempurnakan, bagaikan jemaat yang dilahirkan, anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan ini, maka selesailah tugas Roh Kudus menjadikan manusia serupa dengan gambarnya Allah. Dan nilainya kembali karena sesuai dengan ukuran yang diminta oleh Allah. Jangan kau ukur halaman. Bahkan jangan kau ukur ruangan suci. Percuma hanya memiliki meja roti sajian, memiliki pelita emas, tapi tidak disempurnakan. Maka dia akan ditinggal. Supaya diperangi oleh antikris. Dan kalau di dalam Wahyu 13, kalau mereka bertahan untuk tidak menyembah antikris, hanya menyembah Yesus saja yang disaksikan oleh mereka itu, baru mereka akan dipotong kepalanya, dan nanti pada Wahyu 20, dia akan dibangkitkan untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Semoga ukuran yang diinginkan oleh Tuhan terhadap jemaat, orang-orang yang beribadah di dalam rumah Tuhan, itu ukurannya itu sesuai. Jangan ukurannya itu di luar
yang diinginkan Tuhan, yaitu nilainya hanya baik saja, tetapi harus sangat baik, serupa dengan gambarnya Tuhan, dan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin gagal untuk mewujudkan rencananya ini. Pasti. Semoga kita bersama-sama, saudara yang dicintai Tuhan bersama saya, dapat memenuhi ukurannya, serupa dengan gambarnya Dia. Dengan kata lain, menurut Roma 8, kita harus betul-betul menjadi orang yang dipilihnya, dan menjadi orang yang sungguh-sungguh dipanggil, dan orang yang sungguh-sungguh dibenarkan, supaya kita juga akan disempurnakan dan dimuliakan, diangkat pada kedatangan Tuhan kali yang kedua. Karena ukuran yang Dia inginkan itu sudah ada, yaitu mencapai ruangan maha suci, menjadi jemaat yang disempurnakan. Jangan hanya suci dan hanya dibenarkan saja. Semoga Tuhan Yesus Kristus Imam Besar memberkati saudara-saudara yang cintai Tuhan dan memberkati saya untuk memperoleh nilai yang sangat baik ini. Amin.